Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview materi model-model konseling yang masih berhubungan dengan konseling eksistensial. Namun di sini saya akan lebih mereview ke tahapan-tahapan dan teknik-teknik konseling eksistensial. Langsung saja check it out. Dimulai dari kita ulas kembali definisi konseling eksistensial. Konsep dasar eksistensial adalah psikopatologi terjadi akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi perkembangan kepribadian yang normal dilandaskan pada keunikan individu tersebut. Determinasi diri dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan sentral, orientasi ke masa depan bukan pada masa lalu, menekankan kesadaran sebelum bertindak dan perbedaan dibuat antara rasa bersalah eksistensial dan rasa bersalah neurotik menurut Albisol dan Corey G. Tujuan konseling eksistensial adalah menghapus hal-hal yang menjadi penghambat individu dalam mengaktualisasi potensi diri, membantu klien untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya, menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, mengarahkan klien untuk menemukan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri. Corey J. tahun 2010. Adapun tahapan konseling menurut Corey, ada beberapa tahap dalam konseling kelompok yang menggunakan pendekatan eksistensial humanistik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, yang dimana tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Tujuan dari tahap pembentukan yaitu menumbuhkan suasana hangat kelompok, menumbuhkan minat anggota berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap pembentukan ini antara lain, yang pertama, mengucapkan salam, berdoa, ketua kelompok menyampaikan waktu kegiatan yang akan berlangsung, saling memperkenalkan diri, saling menyampaikan posisi di dalam kelompok, permainan yang membuat kehangatan atau keakraban. Peran pemimpin kelompok dalam keberlangsungan tahap pembentukan yaitu yang pertama, menampilkan diri secara utuh dan terbuka. Kemudian menampilkan penghormatan kepada orang lain dengan hangat dan tulus. Kemudian bersedia membantu dan penuh empati. Yang kedua, tahap orientasi dan eksplorasi. Tahap awal konseling kelompok adalah masa orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, anggota kelompok mendapatkan pemahaman terkait kegiatan konseling kelompok yang dilakukan menjelajahi harapan anggota kelompok. Selama tahap ini, anggota kelompok belajar bagaimana fungsi kelompok, menentukan tujuannya sendiri, mengklarifikasi harapannya, dan mencari tempat mereka di kelompok tersebut. Adapun kegiatan yang terdapat dalam tahap ini antara lain, yang pertama, ketua kelompok menyampaikan pengertian dan tujuan apa itu konseling kelompok. Yang kedua, ketua kelompok menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan konseling kelompok. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan dan tujuannya dalam mengikuti kegiatan kelompok. Tahap yang ketiga ialah tahap transisi. Selama tahap ini, anggota menyampaikan kecemasan mereka, pembelaan diri, konflik atau masalah, dan keraguan berpartisipasi dalam kelompok. Adapun tujuan dari tahap transisi yaitu terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu, atau saling tidak percaya. Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan, makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap transisi antara lain, pertama, ketua kelompok menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Kemudian menawarkan sambil mengamati apakah para anggota sudah siap untuk menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya atau tahap ketiga. Nah, yang keempat adalah di mana di sini sudah membahas suasana yang terjadi. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota kelompok. 5. Jika diperlukan, kembali ke beberapa aspek pada tahap sebelumnya. Peran pemimpin kelompok dalam keberlangsungan tahap transisi. A. Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. B. Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih kekuasaan atau permasalahan. C. Mendorong dibahasnya suasana perasaan. D. Membuka diri sebagai contoh dan penuh empati. 4. Tahap kerja. Pada tahap kerja ini ditandai dengan eksplorasi lebih mendalam dari masalah yang signifikan dan dengan tindakan efektif untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan, yaitu melalui teknik role playing yang dilakukan anggota kelompok. Pada tahap ini, anggota belajar melibatkan diri melalui interaksi kelompok untuk berperan dalam situasi yang telah disesuaikan dengan permasalahan secara lebih spontan.
Tujuan dari tahapan kerja antara lain terbahasnya dan terentaskannya masalah klien yang menjadi anggota kelompok, partisipasi seluruh anggota kelompok dalam menganalisis masalah klien serta mencari jalan keluar dan pengentasannya melalui role playing yang dimana seluruh anggota berperan di dalam teknik tersebut, menggali kemampuan yang dimiliki konseli. Role playing berusaha mengeksplor ketidakmampuan diri menjadi lebih optimis. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap kerja antara lain mempersilakan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadi masing-masing secara bergantian, memilih atau menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu, menyiapkan situasi dan peran yang disesuaikan dengan permasalahan. Anggota kelompok melakukan atau berlatih teknik role playing. Setiap anggota kelompok memberikan pendapat dan solusi terkait teknik role playing yang sudah dilakukan. Kemudian, menanyakan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas. Peran pemimpin kelompok dalam keberlangsungan kegiatan pada tahap kerja diantaranya sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka, aktif tetapi tidak banyak bicara, mendorong, menjelaskan, memberi penguatan, menjembatani, dan mensinkronisasi memberi contoh, serta perlu melatih klien dalam rangka mendalami permasalahan klien dan mengentaskannya. Tahap kerja ditandai dengan komitmen anggota. Tahap 5, yang kelima adalah tahap akhir. Pada tahap ini akan memperoleh kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan hasil kegiatan konseling kelompok yang telah dicapai. Rencana kegiatan lebih lanjut tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap akhir antara lain, pemimpin kelompok dan anggota mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan, mengemukakan pesan dan harapan, membahas kegiatan lanjutan. Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan telah diakhiri atau selesai. Peranan pemimpin kelompok dalam keberlangsungan tahap pengakhiran yang pertama, tetap mengusahakan suasana hangat, bebas, dan terbuka, memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota, memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut, menunjukkan penuh rasa persahabatan dan empati. Selanjutnya kita berlangkah ke teknik-teknik konseling eksistensial. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan dalam artinya konselor harus menerima konseli tanpa alasan apapun. Kemudian konselor harus menghormati konselinya. Kemudian konselor memahami konseli, harus mampu menerapkan konseli, memberi dorongan kepada konseli, memberi pertanyaan terbatas kepada konseli, memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan bahwa memang seorang konselor, kemudian ikut merasakan apa yang dirasakan klien dalam artian empati, bersikap mengizinkan apa saja yang bermakna. D. Kelemahan dan kelebihan teori eksistensial. Yang pertama, kelebihan. Teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri, memanusiakan manusia, bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Kelemahan eksistensial humanistik. Yang pertama adalah metodologi, bahasa dan konsepnya yang mistikal. Dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya, keputusan atau ditentukan oleh klien sendiri memakan waktu lama. Selesai pula review mata kuliah model konseling, materi konseling eksistensial. Saya Rahmat Sumarto, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dengar itu?